kita akan membahas sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita adalah rangkaian organ yang dirancang untuk menghasilkan sel telur, memungkinkan terjadinya pembuahan, menyiapkan tubuh untuk kehamilan, serta mendukung perkembangan janin hingga persalinan. Berbeda dengan sistem reproduksi pria yang berproduksi terus-menerus, sistem reproduksi wanita bekerja dalam siklus bulanan yang dipengaruhi oleh hormon, sehingga setiap tahap memiliki periode yang sangat teratur, mulai dari pematangan ovum, ovulasi, hingga menstruasi. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ internal seperti ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina, serta organ eksternalnya yang dikenal sebagai vulva. Ovarium merupakan organ utama yang berfungsi menghasilkan sel telur atau yang disebut juga dengan ovum, sekaligus memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Di dalam ovarium terdapat ribuan folikel yang masing-masing mengandung satu oosit. Setiap bulan melalui pengaruh hormon FSH, sebagian folikel tumbuh dan hanya satu yang akan matang penuh untuk dilepaskan dalam proses ovulasi. Setelah ovulasi, sisa folikel berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan dinding rahim menghadapi kemungkinan implantasi. Jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan mengalami degenerasi sehingga progesteron menurun dan menyebabkan menstruasi. Setelah dilepaskan dari ovarium, ovum masuk ke dalam tuba falopi, yaitu saluran panjang yang dilapisi silia yang membantu menggerakkan ovum menuju uterus. Tuba falopi adalah lokasi utama terjadinya fertilisasi atau pertukaran ketika sperma bertemu dengan sel telur. Ovum yang telah dibuahi atau zigot bergerak menuju uterus dan berkembang menjadi blastokista sebelum menempel pada endometrium dalam proses implantasi. Jika terjadi hambatan, seperti sumbatan tuba, risiko kehamilan ektopik dapat meningkat sehingga memerlukan penanganan medis. Uterus atau rahim merupakan organ berotot tebal berbentuk seperti sebuah pir yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium yang mengalami perubahan siklik setiap bulan, myometrium sebagai lapisan otot yang akan berkontraksi saat melahirkan, dan perimetrium sebagai lapisan terluar. Endometrium mengalami perubahan bulanan yang dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron, mulai dari fase proliferasi, sekresi, hingga peluruhan saat menstruasi. Proses ini dikenal sebagai siklus menstruasi yang secara normal berlangsung antara 21 hingga 35 hari. Vagina merupakan saluran fleksibel yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai jalan masuk sperma saat hubungan seksual, saluran keluarnya darah menstruasi, serta jalur lahir saat persalinan. Di bagian luar, organ-organ reproduksi wanita membentuk vulva yang meliputi labia, klitoris, dan vestibula. Struktur ini berfungsi melindungi organ dalam serta terlibat dalam fungsi seksual dan lubrikasi atau pelumas. Kemudian sistem reproduksi wanita dikendalikan oleh keseimbangan hormon hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Hipotalamus mengeluarkan GnRH yang merangsang hipofisis melepaskan FSH dan LH. FSH memicu pertumbuhan folikel, sedangkan LH memicu ovulasi. Estrogen dan progesteron kemudian mengatur perubahan pada uterus serta memberikan umpan balik untuk menjaga keseimbangan hormonal. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan seperti siklus tidak teratur, infertilitas, PCOS, endometriosis, atau gangguan ovulasi lainnya. Selain hormon, faktor kesehatan tubuh seperti nutrisi, stres,
pola hidup dan penyakit tertentu sangat memengaruhi fungsi sistem reproduksi wanita. Gangguan seperti infeksi panggul, mioma, kista ovarium, dan gangguan endometrium dapat mengganggu kesuburan maupun kenyamanan tubuh. Pemahaman mengenai anatomi, fungsi, dan pola siklis sistem reproduksi wanita penting untuk deteksi dini masalah kesehatan, perencanaan kehamilan, dan manajemen kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Dan kali ini kita akan bahas terkait organ reproduksinya ya. Dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian luar atau yang disebut juga dengan bagian eksternal, kemudian ada bagian dalam yang disebut juga dengan bagian internal. Yang pertama kita akan membahas terkait organ reproduksi eksternalnya terlebih dahulu. Yang pertama ada mons veneris atau mons pubis. Dikenal dengan istilah mons pubis atau gunung Venus. Bisa dilihat pada layar ya, seperti ada gunung di bagian atasnya. Bagian ini nampak sedikit menonjol di depan tulang kemaluan, symphysis pubis, tersusun atas jaringan ikat dan jaringan lemak. Jika ketika dewasa, ditumbuhi rambut kemaluan, membentuk pola segitiga terbalik. Ya, bisa dilihat pada layar ya. Kemudian yaitu ada labia mayora atau bibir besar kemaluan. Kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong bersatu perineum, bagian luar tersusun oleh jaringan lemak, kelenjar keringat. Jika dewasa ditumbuhi rambut kemaluan. Di bagian dalam berupa selaput lemak, tidak ditumbuhi rambut, dan banyak ujung-ujung saraf yang sensitif. Ya, yang ketiga yaitu labia minora atau bibir kecil kemaluan, terletak di bagian dalam labia mayora. Jadi di dalam labia mayora terdapat labia minora, ini bisa dilihat pada layar. Oke, baik. Nah, berupa lipatan yang tidak ditumbuhi rambut kemaluan, tersusun jaringan lemak, memiliki banyak pembuluh darah sehingga bersifat elastis. Labia minora bertemu dengan klitoris bagian atas yaitu prepucium klitoris. Labia minora bertemu dengan bagian bawah klitoris yang disebut juga dengan frenulum klitoris. Labia minora mengelilingi orifisium vagina atau lubang kemaluan. Kemudian yang keempat yaitu klitoris, memiliki banyak pembuluh darah dan saraf sensoris bersifat erektil. Bisa dilihat pada layar ya, ada clitoral hood, klitoris, labia minora, dan vaginal opening. Kelima yaitu vestibulum atau rongga kemaluan. Rongga kemaluan yang pada bagian sisi kiri dan kanan dibatasi oleh labia minora. Bagian atas dibatasi oleh klitoris, bagian belakang bawah dibatasi oleh pertemuan dua labia minora. Terdapat muara uretra atau saluran kencing, terdapat muara vagina, dua lubang saluran kelenjar Bartholini, dan dua lubang saluran kelenjar Skene. Yang keenam yaitu kelenjar Bartholini, terletak di daerah vulva dan vagina, aktif mengeluarkan lendir atau rangsangan seksual, memudahkan terjadinya koitus. Jadi ini bisa membuat pelumas ya, aktif mengeluarkan lendir jika terjadi rangsangan seksual. Kemudian ada himen atau selaput darah, membran tipis dan mudah robek yang menutupi lubang vagina. Mempunyai satu lubang yang berbentuk lingkaran, tempat keluarnya cairan atau lendir dari uterus atau darah menstruasi. Kemudian seksual pertama kali himen akan mengalami kerusakan robek dengan mengeluarkan darah. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian internalnya ya. Ada vagina, uterus atau yang disebut juga dengan rahim, tuba falopin, ovarium. Vagina, saluran yang menghubungkan antara vulva dan rahim, panjangnya sekitar 8-10 cm antara kandung kemih dan rektum. Karakteristiknya apa? Dinding vagina bagian dalam lipatan yang disebut dengan rugae. Bagian tengah vagina terdapat bagian yang lebih keras yaitu columna rugarum. Dinding vagina tersusun dari jaringan mukosa, jaringan otot, dan jaringan ikat berserat. Otot pada vagina berasal dari otot dari sphincter ani dan levator ani. Vagina tidak mengeluarkan sekret melainkan sekret berasal dari rahim. Sekarang kita akan bahas dari fungsi vagina, yaitu saluran untuk senggama, saluran mengeluarkan darah menstruasi, dan sekret yang berasal dari rahim, yaitu saluran jalan lahir pada saat persalinan. Bisa dilihat pada layar ya, ada vagina dan Bartholin gland, dan juga ada anus. Kemudian kita akan bahas uterus atau rahim.
sebagai tempat tumbuh kembang janin pada saat kehamilan. Terletak di dalam rongga panggul di antara kandung kemih dan anus, berbentuk seperti bola lampu pijar atau buah pir. Yang bisa dilihat pada layar terdapat uterus, serviks, dan internal eksternal vagina labium minus, ada ovarium, dan tuba fallopi. Ya. Kemudian ada bagian uterus, terdapat korpus uteri atau badan rahim, bagian rahim yang membentuk seperti segitiga pada bagian atas. Kemudian ada serviks uteri, leher rahim, bagian rahim yang berbentuk silindris. Kemudian ada kafum uteri, rongga rahim. Kemudian ada fundus uteri, bagian proksimal rahim yang terletak di antara kedua pangkal tuba fallopi. Yang bisa dilihat pada layar ya ada korpus uteri, kafum uteri, serviks uteri, dan fundus uteri. Kemudian kita akan membahas karakteristik rahim. Uterus, otot rahim bersifat elastis. Dinding rahim endometrium terdiri dari sel-sel epitel menebal ovulasi, meluruh, menstruasi. Dinding rahim lapisan serosa, yaitu lapisan peritoneum luar, lapisan mukosa, lapisan endometrium dalam. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan otot, lapisan myometrium di tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi PPT saya ini. Dan PPT saya ini didapat dari SlideShare dari Google. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.